lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, di sini saya memilih tokoh adalah King Martin Luther. King Martin Luther dikenal sebagai seorang pejuang dan pembela yang gigih dari gerakan Amerika Serikat. Ia dilahirkan di Atlanta, Georgia pada tahun 1929 dalam lingkungan keluarga pendeta Gereja Baptis. Ayah dan kakeknya adalah pendeta Gereja Baptis. King Martin Luther belajar teologi untuk menjadi pendeta sama seperti ayah dan kakeknya. Ia menyelesaikan sarjana muda pada tahun 1951. Kemudian ia melanjutkan studi doktornya pada Universitas Boston. Nah, pada tahun 1954 setelah mencapai gelar doktor teologinya, ia menulis disertasi tentang Paul Tillich atau etikus yang terkenal itu. Lalu ia menjadi seorang pendeta Gereja Baptis. Tak lama kemudian, King Martin Luther terjun dalam bidang politik. Hal ini didorong oleh keprihatinan terhadap rasialisme di Amerika Serikat dan tentu sangat dipengaruhi oleh studinya tentang Paul Tillich itu. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1955 seorang wanita bernama Rosa Parks ditangkap berdasarkan undang-undang rasial dari kota Montgomery karena Parks tidak menyerahkan tempat duduknya di dalam sebuah bus kepada seorang yang berkulit putih. Menurut undang-undang, orang yang berkulit hitam harus mengutamakan orang yang berkulit putih. King memprotes perlakuan ini. Ia mulai menggerakkan masyarakat negro untuk memboikot perusahaan bus itu. King berhasil, dan bus tidak memperbedakan penumpangnya lagi berdasarkan warna kulit. Dan pada tahun 1957, King mendirikan Konferensi Kepemimpinan Kristen Bagian Selatan. Ia juga memperjuangkan penghapusan sikap realistis dan mengusahakan hak-hak sipil. Dan ia pun mengusahakan supaya orang kulit hitam mempunyai hak pilih, dan usahanya itu ia 2 kali dipenjarakan, yaitu pada tahun 1960 sampai tahun 1963. King dibebaskan dari pemenjaranya yang pertama karena campur tangan dari Presiden John F. Kennedy. Pemenjara yang kedua terjadi di Birmingham. Ia menulis sejumlah surat, kemudian dikenal sebagai surat dalam penjara. Dan pada bulan Agustus 1963, King memimpin sebuah demokrasi memasuki kota Washington di tugu peringatan Lincoln. Pidato King menarik perhatian orang. Kemudian ia memperoleh hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1964. Dan pada tahun 1968, King Martin Luther mati tertembak oleh pembunuh kulit putih.